Kembali lagi bersama Kito Podcast. Kito Podcast salah satu media informasi dan silaturahminya Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Palembang. Nah, sekarang bersama saya Khalid Mustaqim selaku host atau pemandu jalannya podcast kali ini. Podcast kali ini kita akan coba angkat terkait dengan seberapa penting atau pentingnya lapor karantina. Nah, bersama saya sekarang ada dua narasumber langsung dari pejabat karantina atau yang kita sebut dengan apa istilahnya pejabat karantina itu sendiri langsung dari bidangnya. Bersama saya sekarang ada Bapak Irfan, Dokter Hewan Irfan Rosidi dan Ibu Firmasari. Pak Irfan ini selaku dokter hewan karantina dan Ibu Firmasari ini adalah pejabat karantina yang posisinya adalah paramedik karantina. Nah, ini enaknya di siapa? Bapak, Ibu atau siapa? Oh ini Mbak, cocoknya Mbak. Cocoknya Mbak ya. Oke, kita panggil Mbak aja biar enak ya. Boleh. Dan Pak Irfan ini pakai Pak, Bang atau Mas Abang biar nih. kelihatan lebih muda. Kelihatannya Mas aja lebih Oh, muda. Mas. nih. Abang Nah. enggak, abang lebih keren. Badan karantina itu sendiri kan selalu mengkampanyekan dengan berbagai kanal medianya, itu tagarnya adalah ayo lapor karantina. Nah, terkait dengan tagar itu tentunya ini menjadi bagian yang penting mungkin untuk dikampanyekan. Saya langsung coba bertanya nih langsung kepada pejabatnya. Saya ke Mbak Firman dulu ya. Kira-kira seberapa penting sih kita harus lapor ke karantina itu? Penting sekali itu ya, penting. Makanya dari badan karantina terus mengingatkan, mengkampanyekan bahwa memang lapor karantina itu penting. Nah, pelaporan karantina itu kapan, Mbak? Misalnya bagi saya misalnya seorang calon pengguna jasa, apa pada saat kita waktu baru berjalan di pelabuhan kemudian saya lapor atau gimana? Atau ada apa gitu misalnya? Baik ya. Ada waktu-waktu tertentu misalnya gitu kan? Ya, kalau lapor karantina itu setiap masyarakat yang ingin melalui lintaskan baik itu keluar atau masuk ke daerah. Ini kita ngomongin Palembang ya misalnya, Ya. anggap Palembang. Misalnya ini ada masyarakat mau ke daerah luar misalnya. Ya, ambil contoh ke Bangka Belitung misalnya. Oke, boleh ke Bangka Belitung. Dia bawa hewan nih lalu lintas. Nah, itu wajib lapor karantina. Nah, lapornya itu harusnya itu sebelum keberangkatan dia itu harus lapor kepada ke petugas. Jadi lapor karantina itu wajib ya. Jadi Ya, sebelum kalau kita lihat di literatur atau di aturannya itu kan dilaporkan dan diserahkan ke petugas karantina di tempat pengeluaran atau di tempat pemasukan. Nah, itu ada di salah satu pasalnya terkait dengan persyaratan ya di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019. Nah, menurut saya itu kan seperti dua kata yang dipisahkan. Mungkin ada istilah pra pelaporan misalnya. Boleh nggak kita misalnya melaporkan itu jauh-jauh hari misalnya? Boleh, itu malah lebih bagus ya, karena ada kita proses gitu. Proses, apalagi sekarang karantina Palembang itu sudah melakukan namanya PPK online. Oh, PPK online. Ya. Itu semacam apa itu PPK online? Tetap di mana aplikasi tersebut memudahkan masyarakat. Kita bisa langsung daftar ya. Di situ buka PPK online, karantina, pertanian. Kita masuk atau registrasi jika di awal kita baru mau mendaftar. Nah, setelah itu akan ada diverifikasi oleh admin PPK online. Nanti kita akan dapat user dan password. Dan kita sebagai pengguna jasa. Jadi semacam akun ya? Akun, kita nanti jadi pengguna jasa. Atau misalnya gini, kita kan tidak serta-merta harus melintas ke suatu tempat gitu yang membawa barang yang berhubungan atau apa yang berhubungan dengan karantina. Nah, kalau misalnya hanya sekali, dua kali itu secara langsung itu bisa nggak? Misalnya apa lewat jejaring telepon atau sosial media lain atau gimana? Boleh nggak itu seperti itu untuk mendapatkan informasi awal? Boleh. Boleh ya? Boleh. Sebenarnya sangat mudah sih ya. Kenapa Mudah. sih ini menjadi Kita tuh sulit sekarang ya? punya semua jet loh Mas. Jet itu kita gunakan untuk mencari informasi. Yang pasti sekarang zamannya mudah.
Oke, sebentar kalau saya konfirmasi dulu ini ke Mas Irfan. Ini mungkin level jabatannya lebih ini ya, jadi mungkin ada bahasa tersendiri terkait dengan hubungannya terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait lapor karantina. Karena justifikasinya terhadap pelanggaran ini kan sangat lumayan merugikan ya. Misalnya sebenarnya yang kita bawa misalnya udah bagus nih, kita sudah laporkan, kita udah serahkan ke petugas karantina, ternyata masih dilarang atau ditolak keberangkatannya. Itu faktor kendalanya di mana? Mohon kiranya Mas Irfan bisa memberikan penjelasan itu gimana? Terima kasih tipsnya gitu. untuk Pak Hakim yang bertanya tadi. Barangkali intinya itu lapor karantina itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun pengguna jasa yang akan membawa media pembawa, baik itu hewan, produk hewan atau media pembawa yang berpotensi membawa dan tersebarnya penyakit ke daerah yang akan dituju. Mengenai hal tadi barangkali ada hal-hal yang harusnya tidak diperbolehkan, itu barangkali ada di aturan yang dari daerah yang tadi daerah bebas atau daerah yang zona merah itu ada yang di pelarangan gitu. Misalnya untuk hewan HPR ya, yang di daerah-daerah yang di pantai Simut, pulau-pulau di Pulau Sumatera, yang di pulau-pulau di Pulau Sumatera, di pantai timurnya, itu ada daerah-daerah yang memang tidak boleh dilarang atau tidak boleh pemasukan untuk media bawa tertentu. Misalnya ya hewan pembawa HPR, misalnya anjing, kucing, kemudian kera, yang karena apa, berpotensi membawa penyakit. Karena di daerah tersebut memang daerah bebas, sedangkan daerah yang asalnya itu memang daerah tidak bebas. Jadi ini keterkaitannya pelaporan karantina itu berarti hubungannya nanti dengan persiapan tindakan berarti ya? Apa yang diperlukan di karantina misalnya salah gitu satu itu. Yang pertama itu ya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi sesuai aturan Undang-Undang 21 2019, terutama di pasal 33, 34, 35 itu memang mengatur bahwa setiap media pembawa yang dilalu lintaskan itu harus dilengkapi dengan dokumen, kemudian diserahkan ke petugas karantina, pejabat karantina untuk dilakukan tindakan dan dilalu lintaskan di tempat-tempat pemasukan dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nggak sembarang tempat ya. Gitu. Nah jadi gini, kalau kita mengacu kepada alur pelayanan publik, ya kan, maunya atau yang menjadi concern itu kan dari hulu ke hilir itu supaya tidak ada bolak-balik. Ya, bisa dari hulu ke hilir itu mengalir terus. Nah, bagaimana tipsnya supaya, karena ini tiap-tiap media pembawa saya rasa tidak cukup sekali datang kemudian bisa diberikan legalitas atau sertifikasi. Nah, kiranya bisa berbagi tips bagaimana mendapatkan informasi perkarantinaan terkait dengan pelaporan atau pelaporan awal supaya bisa untuk mempersiapkan kita di pihak karantinanya mungkin bisa mempersiapkan tindakannya dan para calon pengguna jasa bisa mempersiapkan atau melengkapi dokumen pendukung yang seperti dijelaskan tadi. Kira-kira ada nggak tipsnya itu barangkali untuk tadi, masyarakat ini? Barangkali saya tambahkan tadi ke Mbak Firma tadi tentang pelengkapan dokumen yang harus dilaporkan. Memang sekarang itu memang betul Bu Firma bahwa informasi sekarang itu kita mendapat informasi sekarang bisa lewat telepon, sangat canggih lah ya. Lah. Era digital ini udah nggak bisa dibendung lagi ya. Kita tutup-tutupi, kita kita harusnya sudah cepat gitu loh. Jadi tidak lagi kita harus sembunyi-sembunyi, ya semua informasi kita kasih jelas ke intinya calon dari pengguna jasa gitu. Tapi jangan lupa loh Bang, Palembang Karantina Palembang itu kan ada websitenya ya, website www.karantina Palembang. Jadi itu kita gampang banget deh tinggal kita buka ya. Kalau website itu kan lebih ke ini ya, Mbak ya? Profil profil secara umum. Nah, kira-kira misalnya ini kan orang bepergian itu bisa berbagai macam pilihan. Misalnya kita pengen lewat kapal, ya ke Bangka Belitung misalnya pengen lewat kapal. Nah, di mana dia harus mendapatkan informasi? Kalau lewat bandara, di mana dia harus mendapatkan informasi atau lewat website itu sendiri? Jadi Mas Hakim, kalau masyarakat yang ingin melalui lintaskan media pembawa tadi ya,
itu bisa melaporkan ke tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang ada di wilayah kerja Balai Karantina Pertanian kelas 1 Palembang. Itu ada di pelabuhan, penyeberangan laut. Di pelabuhan mana, Mbak? Pelabuhan Tanjung Api-Api. Oh, Pelabuhan Tanjung Api-Api, ya. Kemudian pelabuhan Bom Baru. Bandara. Nah, kita ada Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dan Bandara Silampari. Nah, jangan lupa juga kantor pos itu termasuk wilayah kerja. Kantor pos juga yang ada mau kirim-kirim itu tetap lapor ke karantina Palembang ya, tetap ya mau bawa gitu. Ya, pelaporannya juga tidak harus datang langsung, bisa telepon apa segala macam untuk mendapatkan informasi awal mungkin ya. Iya. Nah, oke. Sahabat karantina, jadi itulah bentuk kemudahan yang diberikan oleh Balai Karantina Pertanian kelas 1 Palembang, bahwasanya pelaporan karantina itu sangatlah mudah, ditunjang atau didukung dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat sekali. Untuk mengakses itu sangatlah mudah, jadi bisa dipersiapkan jauh-jauh hari untuk merencanakan keberangkatan terkait dengan media barang bawaan yang memang berhubungan dengan karantina, baik hewan, tumbuhan, kemudian produk-produknya, turunannya. Nah, dengan demikian kita sendiri bisa langsung melengkapi persyaratan kalau memang itu dilengkapi, atau bisa saja misalnya ada media pembawa yang dilarang, berarti kita tidak bawa karena kita sudah tahu setelah mendapatkan informasi itu. Nah, sahabat karantina, terkait dengan campaign lapor karantina ini, Mas Irfan mungkin punya ini conclusion lah, intinya tuh dari komunikasi atau informasi ini apa sih yang menjadi concern ya, di terima kasih lapor kali karantina. Pak Hakim ya. Barangkali intinya dari lapor karantina itu bahwa kita mengharapkan partisipasi masyarakat di dalam ikut menjaga suatu daerah dari tersebar dan masuk dan tersebarnya hama penyakit, baik awal penyakit hewan karantina maupun OPTK. Yang di satu sisi kita ikut menjaga bangsa dan negara gitu, sebagaimana yang diamanatkan di Undang-Undang 21 tahun 2019 bahwa kita menjaga kelestarian plasmanupa dan keanekaragaman hayati. Itu intinya itu bahwa kita intinya itu untuk mengikutkan masyarakat itu ikut partisipasi di dalam kita menjaga supaya penyakit hewan karantina, kemudian OPTK pengganggu organisme pengganggu ya, itu ya, tidak tersebar gitu untuk tumbuhannya ya, itu ya, baik antar area maupun dia terbawa keluar negeri, kalau dia terbawa oleh orang media pembawa yang akan diekspor, maupun kita mencegah masuk dan tersebarnya media pembawa itu dari luar negeri yang produk-produk yang negara kita produk pangan atau apa yang diimpor dari luar negeri. Itu intinya itu. Jadi keikut partisipasian masyarakat di dalam menjaga NKRI gitu loh. Lebih kepada intinya supaya masyarakat itu peduli terhadap aturan ini karena pentingnya ya mungkin pencegahan terhadap penyakit yang mungkin tersebar melalui hewan atau tumbuhan yang ada mungkin di dalam negeri atau sampai ke luar negeri mungkin ya. Ya betulnya yang endingnya nanti akan mengancam kelangsungan kelestarian di kita dalam negeri ini ya. Barangkali itu kan. Baiklah sahabat karantina, jadi itulah hasil perbincangan kita terkait dengan pentingnya pelaporan karantina. Sudah dijelaskan tadi untuk Balai Karantina Pertanian kelas 1 Palembang. Untuk pelaporannya itu bisa di berbagai macam tempat yang telah disebutkan, bahkan sudah ditetapkan seperti di bandara, di pelabuhan Tanjung Api-Api, di pelabuhan Bom Baru, kemudian di Lubuk Linggau itu ada bandara Silampari. Nah, jika ingin atau punya rencana untuk melalu lintaskan hewan ataupun tumbuhan atau produknya, itu wajib dilaporkan kepada pejabat karantina di tempat di mana sahabat karantina ingin bepergian, bisa di bandara, bisa di pelabuhan.
atau bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan terkait dengan perencanaan keberangkatan itu. Ini adalah bentuk terhadap kepedulian, partisipasi sahabat karantina terhadap concern terhadap pertukaran atau perpindahan penyakit yang bisa berpindah dari media pembawa itu. Oke sahabat karantina, kita akhiri Kito Podcast kali ini dengan salam dari Palembang. Kito saja.